Tuhan yang dikasihi oleh Kristus. Shalom. Shalom. Saya harap kita tetap semangat dan bisa menyelesaikan sidang MD ini sampai malam. Ini DPD yang paling efisien, karena kita nggak pernah ini sidang MD maraton 1 hari, kecuali DKI. Luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang masih di luar, tolong segera masuk karena kita akan memulai sesi kita. Minta tolong dari bagian media juga. PowerPoint-nya adalah tentang mengobarkan api Pentakosta dalam pelayanan. Mengobarkan api Pentakosta dalam pelayanan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa gereja lahir pada hari Pentakosta ketika 120 murid berhimpun di loteng Yerusalem. Kemudian Petrus berkhotbah, gereja mula-mula dilahirkan. Dan sejak itulah gereja mengalami pertumbuhan secara pesat karena kuasa Roh Kudus. Tapi kita juga menyadari bahwa pada abad 1, 2, dan 3 setidaknya ada 10 kaisar Romawi yang menekan gereja dengan sangat kuat. Salah satunya adalah Kaisar Nero. Sampai akhirnya gereja mengalami banyak korban jiwa. Tetapi seperti yang kita pahami, bahwa gereja makin dihambat makin merambat, makin dijepit makin melejit, makin ditebang makin berkembang. Nah, kemudian sejarah berubah setelah Konstantin menjadi kaisar yang menerima kekristenan sebagai agama yang dia yakini. Bahkan di kemudian hari Kristen dijadikan agama negara. Di satu sisi memberikan kenyamanan bagi orang Kristen, semuanya bebas. Tapi masalahnya dukun jadi Kristen, orang-orang jahat jadi Kristen, orang yang tidak bertobat semua jadi Kristen. Maka mulai abad ke-4 sampai abad yang ke-15, next slide, kehadiran Roh Kudus mulai diganti dengan liturgi yang kaku. Bahkan gereja menjadi suam, mati karena kondisi yang sangat nyaman seperti itu. Next slide, tolong diklik. Next. Namun Tuhan ingin memulihkan gerejanya. Maka pada abad yang ke-16 Tuhan memunculkan seorang bernama Martin Luther yang percaya keselamatan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Dan kita tahu ada 5 moto dari reformasi. Sola fide, hanya oleh iman. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Sola scriptura, hanya Alkitab yang menjadi pedoman. Solus Christus, hanya Kristus. Dan soli Deo gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Disusul abad 17 dan 18 gerakan pietisme atau kesalehan yang juga berdampingan dengan holiness movement, gerakan kekudusan dari John Wesley. Abad 19 Tuhan membangkitkan seorang bernama A.B. Simpson untuk melakukan pemulihan kesembuhan ilahi. Karena GBI sampai hari juga tetap percaya bahwa mujizat kesembuhan ilahi tetap berlaku, tidak berakhir pada masa rasul-rasul. Abad 20 muncul satu gerakan yang mendunia, yaitu gerakan Pentakosta. Tuhan memakai seorang berkulit putih, Charles Parham, dan kemudian William Seymour tahun 1906 di Azusa Street di Los Angeles. Dan gerakan ini punya ciri bahwa kelahiran baru dianggap sebagai first blessing, berkat yang pertama. Lalu baptisan Roh Kudus itu adalah second blessing, berkat yang kedua. Dan baptisan Roh Kudus ditandai dengan berkata-kata di dalam bahasa roh. Nah, tahun 1960 muncul gerakan Neo Pentakosta atau lebih dikenal dengan nama gerakan karismatik. Ini di gereja-gereja mainstream, sehingga Protestan karismatik, Katolik karismatik. Kalau gereja Pentakosta atau gerakan Pentakosta ketika muncul kemudian menjadi lembaga, gereja-gereja beraliran Pentakosta. Tetapi kalau karismatik itu sudah ada sinodenya, sudah ada lembaganya, tetapi
karunia-karunia roh yang dialami oleh orang-orang Pentakosta juga dialami oleh gereja-gereja mainstream. Disinilah kita perlu mencatat satu nama yang penting, yaitu Demos Sakarian, yang adalah pendiri daripada Full Gospel Businessman Fellowship dari satu tempat sekarang ke berbagai negara di seluruh dunia. Full Gospel sebetulnya tidak mendirikan gereja. Mereka itu lebih ke kegerakan karismatik. Kalau dulu di Indonesia kan karismatik masuk selain full gospel masuk melalui persekutuan doa. Lagu-lagu persekutuan itu menjadi sangat digemari. Dari persekutuan kemudian menjadi praise center, dan dari praise center kemudian pengaruhnya masuk ke gereja-gereja bernuansa Pentakosta karismatik sampai hari ini. Diperkirakan pada tahun ini ada 650 sampai 700 juta orang Pentakosta atau karismatik di seluruh dunia. Dan saya percaya ini adalah karya Roh Kudus. Walaupun memang ada hamba Tuhan di Indonesia ini yang pernah bilang, kesesatan yang terjadi di Azusa Street itu menyebar ke seluruh dunia. Sekarang 700 juta orang sesat semuanya. Saudara-saudara, saya aneh juga mendengarnya. Kalau sampai 700 juta orang penuh Roh Kudus dan sebagainya, masa sesat semuanya? Dia yang pikirannya sesat, saudara sekalian. Kalau bukan Roh Kudus, tidak mungkin ini terjadi. Saya percaya api Pentakosta tetap berkobar sampai hari ini. Haleluya. Next slide. Nah, bagaimana sejarah Pentakosta itu masuk ke Indonesia? Ada seorang hamba Tuhan, Reverend William O'Filler dari Bethel Temple, Seattle, Amerika Serikat, yang satu kali waktu berdoa mendapat penglihatan tentang Indonesia. Dan dia nggak tahu Indonesia itu sebelah mana di peta dunia. Dia sampaikan kepada jemaatnya, ada dua orang yang tergerak untuk menyambut visi Tuhan itu, yaitu Cornelius Grusbeck dan Richard D. Van Claveren. Lalu bersama dengan keluarganya mereka ke Indonesia, naik kapal kayu, kira-kira 3 bulan, sampailah 1921 di Bali. Saya nggak tahu kenapa dari dulu Bali mungkin lebih terkenal dari Indonesia ya. Jadi sasaran pertama itu Bali, saudara. Tapi di Bali ternyata mereka mendapatkan banyak tentangan dari adat orang-orang Hindu di sana, sehingga akhirnya mereka pindah. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Surabaya. Nah, Grosbeck ini dari Surabaya kemudian masuk lebih dalam ke sebuah kota kecil namanya Cepu, perbatasan Jatim dan Jateng. Dan kemudian melayani sebuah keluarga yang bekerja di sana, keturunan Belanda, namanya Van Gessel. Dan dari rumah Van Gessel inilah Maret 1923 dimulai ibadah Pentakosta pertama. Jadi tahun yang lalu, tahun 2023, kita memperingati 100 tahun ibadah Pentakosta pertama. Kita bikin pertemuan dengan berbagai denominasi di Sentul, dan saya juga menyampaikan firman pada waktu itu tentang sejarah gerakan Pentakosta masuk ke Indonesia. Next slide. Sejak itu muncullah berbagai denominasi aliran Pentakosta di Indonesia, antara lain Gereja Bethel Indonesia tahun 1970. Dan kini diperkirakan ada lebih kurang 8 juta orang Pentakosta dan sekitar 4 juta orang karismatik ada di Indonesia. Dan ini adalah buah misi. Kalau William O'Filler tidak pernah mengutus misionarisnya ke Indonesia, mungkin wajah Indonesia kekristenannya berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. GBI juga tidak akan muncul, saudara-saudara. Tetapi oleh anugerah Tuhan, ada orang yang tergerak dari sebuah gereja lokal harus mendanai, ya berdarah-darah lah istilahnya. Tapi setelah 100 tahun kita lihat misi yang ditanamkan itu berbuah sangat manis. 12 juta orang Pentakosta dan karismatik ada di Indonesia. Dan saya percaya ini waktunya
untuk Indonesia mengobarkan api revival kepada next generation. Bahkan kegerakan yang kita sudah alami dulu, misionaris barat ke timur, sekaranglah waktunya kita dari timur ini mengutus mereka ke berbagai negara, baik ke barat, ke seluruh dunia, dan juga sampai ke Yerusalem. Kegerakan terakhir baru Yesus datang untuk kali yang kedua. Nah, saudara-saudara, karena itu dalam sidang MPL yang lalu kita telah mencanangkan bahwa GBI akan aktif masuk ke dalam misi dunia. Nah, saudara-saudara, saya pernah mengikuti pertemuan para lembaga pemutus misi di Indonesia, mayoritas dari Korea Selatan yang mendominasi. Kita membentuk satu lembaga namanya Alusia, dan rencananya tanggal 30 yang akan datang akan di launching lebih luas, dan GBI masuk di dalamnya dalam kepengurusan tersebut karena kita terbeban untuk misi dunia. Targetnya 2033, yaitu 2000 tahun peringatan amanat agung Yesus disampaikan. Indonesia sudah mengirim 30.000 misionaris ke seluruh dunia. Sekarang ini Korea Selatan hampir 30.000. Negara-negara barat sudah mulai decline tuh. Tapi mereka bilang begini, salah satu negara yang kegerakannya luar biasa, Indonesia. Tapi jumlah misionaris hanya 600, saudara-saudara. Bayangkan yang lain bisa hampir 30.000, kita 600. Makanya ditantang Indonesia kirim 30.000 sampai 2033. Nah, ternyata 600 orang ini kebanyakan adalah orang-orang yang melayani orang-orang Indonesia di luar negeri. Jadi sebetulnya agak sulit disebut misionaris, karena misionaris bukan cuma lintas bangsa, tetapi juga lintas budaya sebetulnya. Karena pesawat terbang tidak membuat kita jadi misionaris, kan? Nah, saudara-saudara, makanya kita mulai berpikir lebih strategis. GBI harus jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan di beberapa negara seperti kita memulai di Senegal, itu nggak ada orang Indonesia. Itu semua orang Afrika, bahasa yang digunakan bahasa Prancis, saudara. Nah, kita mau lakukan hal tersebut. Saya sudah bicara langsung dengan General Overseers dari Church of God, karena mereka punya jaringan di 198 negara di dunia. Tapi masalahnya gereja-gereja di Amerika itu sedang decline, turun, dan jumlah misionaris makin kurang. Saya bilang, gimana kalau kita siapkan misionaris dari Indonesia lewat jalur mereka, tapi kita buka GBI, dan dana Anda bantu juga dong, begitu, saudara. Dan dia sudah setuju tentang hal tersebut, supaya kita bisa mengembangkan pelayanan dunia ini, saudara-saudara. Nah, dalam pertemuan itu ada yang berpikir gimana mungkin dari 600 menjadi 30.000, itu kan waktunya tinggal 9 tahun lagi. Saya bicara begini, kalau kita menggunakan konsep lama nggak akan kekejar. Apa konsep lamanya? Kita minta dari gereja-gereja siapa orang terbeban, lalu kita beri pelatihan, utus mereka untuk belajar bahasa di negara tersebut, Nepal misalnya. Mereka mesti belajar 2-3 tahun, dan kemudian baru memulai pelayanan kontekstualisan. Kelamaan, sudah. Masalahnya gereja lokal di Indonesia kadang-kadang suka kasih bantuan waktu berangkat doang, atau paling banyak setahun, selebihnya setia sampai mati beneran di sana, saudara. Maka oke lah, yang konvensional boleh saja digunakan, tapi ada cara yang lebih efektif, yaitu kita sudah merancangkan orang-orang yang potensial punya hati untuk Nepal, untuk Afrika, untuk mana-mana, kita datangkan ke Geraha Betel. Dan kita latih mungkin 2 minggu. Dia nangkep konsepnya, kita support selama 1 tahun. Mereka merintis GBI di berbagai negara yang ada. Dan mereka kan orang sana, gak usah diajarin lagi bahasanya. Budayanya mereka sudah ada. Tapi yang perlu adalah mereka ngerti GBI itu apa, ajarannya apa. Pujian penyembahan merupakan ujung tombak yang kita lakukan.
ini kemungkinan besar masih jauh lebih bisa dilakukan daripada pola konvensional itu. Yang ketiga adalah Indonesia itu kan sering mengutus tenaga kerja, TKI, TKW. Sekarang ini di Jepang sangat terbuka terhadap tenaga kerja Indonesia jadi perawat. Karena Jepang adalah negara yang lebih banyak orang tuanya daripada orang mudanya. Beda dengan Indonesia, hampir 60% orang Indonesia muda. Sisanya adalah anak kecil dan orang tua. Nah, kita mau masuki badan-badan yang mengirim para tenaga kerja itu ke luar negeri, entah ke Arab, ke Malaysia, ke Jepang dan sebagainya. Dan pasti di antara mereka kan banyak yang Kristen, saudara-saudara. Jadi kita mau latih mereka, kalau bisa mungkin 1-2 minggu supaya mereka nangkep misinya. Mereka masuk ke sana dengan visa legal, mereka dibiayai dari tempat di mana mereka bekerja, tapi misinya dilakukan oleh mereka kepada orang yang mereka layani. Jadi orang-orang Jepang tua yang sudah ditinggal oleh anaknya mungkin datang setahun sekali, setahun 2 kali, kesepian atau apa. Ini perawatnya kan yang tiap hari ketemu dengan dia, beritakan Injil. Saya rasa kalau 3 cara ini kita bisa lakukan, tercapai 30.000 misionaris yang diutus dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Sehingga gerakan rohani bukan dari barat ke timur saja, tapi ini waktunya timur masuk ke barat, masuk ke mana-mana, dan kita mensupport pekabaran Injil di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita harus punya visi besar. Visi kita tidak boleh hanya 4 tembok gereja kita. Visi kita adalah dunia. Karena Amat Agung berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita harus perluas visi kita. Kalau kita mau penuntasan amanat agung terjadi, kita tidak hanya melayani Indonesia, tapi dari Indonesia kita melatih orang, kita mengutus orang ke bangsa-bangsa. Dengan apa? Spirit Pentakosta. Nah, Spirit Pentakosta itu saya jelaskan sebagai berikut. Ada 4 pilar pengajaran Pentakosta. Pertama, Jesus as a Savior. Yesus sebagai Juru Selamat. Yang kedua, Jesus as a Baptizer, Healer, and King. Jadi pertama, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah pembaptis dengan Roh Kudus. Dia penyembuh yang ajaib. Dia Raja yang akan datang. Makanya pendeta GBI saya dorong nih, khususnya yang di Jakarta, sering-sering saudara khotbah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amen. Sehingga tidak ada lagi orang ragu-ragu apakah Yesus Juru Selamat atau bukan. Karena warna Pentakosta itu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus. Sering-sering kita khotbah tentang kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Dan sering-sering kita khotbah Yesus Raja yang akan datang. Bagian eskatologi itu sulit, saudara-saudara. Yang menjelaskan peristiwa yang sudah pernah terjadi dalam sejarahnya. Kadang-kadang berbeda pandangan, apalagi eskatologi. Tapi warna Pentakosta adalah percaya Yesus Raja yang akan datang. Maka kita harus mengkhotbahkan itu supaya jemaat ngerti apa yang terjadi pada peta zaman, apa yang akan dunia di mana kita hadapi ini sedang berada dalam kondisi seperti apa, untuk kita mempersiapkan diri menyambut Raja yang akan datang. Karena 4 pilar ini maka disebut sebagai Foursquare. Ada gereja Amerika namanya Foursquare Church, didirikan oleh seorang wanita, Amy Semple McPherson, yang pelayanannya penuh dengan mujizat. Orang-orang didoakan rebah dan sebagainya, mengalami kesembuhan dan sesuatu yang jarang pada zamannya. Dan gereja Foursquare Church ini kerjasama di Indonesia dengan GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Sedangkan GBI kerjasamanya dengan Church of God, yang adalah gereja Pentakosta tertua di dunia, saudara-saudara. Nah, namun kemudian karena Pentakosta ini merupakan
kelanjutan daripada holiness movement, maka biasanya orang menambahkan pilar kelima, yaitu holiness, kekudusan. Dan inilah 5 ciri daripada gereja kita yang juga dimulai atau punya akar daripada gerakan Pentakosta tersebut. Nah, sekarang saya mau bahas beberapa hal yang kadang-kadang bisa menjadi polemik atau punya pemikiran yang berbeda-beda, bahkan di kalangan GBI sendiri. Yang saya mau bahas adalah tentang bahasa roh atau karunia lidah, speaking in tongues. Kelompok Pentakosta percaya bahwa tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Pengakuan iman GBI mencatat bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kita juga tadi sudah mengucapkan pengakuan iman. Dan saya rasa bahwa kalau kita berada dalam wadah GBI, kita harus terima pengakuan iman. Ada yang lalu dari gereja non-GBI gabung ke GBI sudah membuat pernyataan tertulis bahwa dia menerima semua pengakuan iman GBI. Lalu tiba-tiba di tengah jalan teologianya berkembang. Dia tidak percaya Trinitas seperti yang dipercaya oleh GBI. Dia percaya oneness, Jesus only. Sepertinya bukan berkembang karena dulu dia dari latar belakang gereja tersebut. Jadi bukan maju ke depan, mundur ke belakang saya rasa. Dan ingin berdebat begitu supaya GBI berubah. Saya bilang, nggak perlu. Anda waktu masuk GBI kan ini tanda tangannya. Ngapain lagi kita berdebat? Kalau kamu nggak mau terima, di luar saja. Kalau kita nggak bisa kerjasama, kita sama-sama kerja saja. Mudah-mudahan kita ketemu di surga yang sama. Daripada kita, saudara, ada di dalam GBI menggerogoti, mulai memberikan pengaruh-pengaruh kasak kusuk sana sini. GBI itu dari lahirnya Pentakosta, sampai seterusnya juga api Pentakosta harus berkobar-kobar. Ini sudah nggak bisa ditawar-tawar karena kita memang gereja beraliran Pentakosta. Saudara mau kuliah di mana, dosennya siapa, guru besarnya siapa, mau ke luar negeri, luar angkasa dan sebagainya, begitu masuk GBI tetap Pentakosta. Saudara nggak cocok, Anda yang angkat kaki, bukan GBI yang harus mengubah doktrinnya. Tapi saya harap tidak ada yang angkat kaki. Karena apa? Roh Kudus itu dahsyat, Bapak Ibu. Kalau saudara mengizinkan Roh Kudus bekerja, maju gereja kita, bertumbuh gereja kita, berkembang gereja kita. Bagaimana mungkin pada waktu pandemi 520 sekian pejabat GBI meninggal? Itu nggak pernah ada loh sinode di seluruh dunia yang sampai meninggalnya 500 lebih orang. Kenapa? Mungkin rumah untuk para pendeta GBI sudah lebih cepat jadi, saudara-saudara. Tapi di masa pandemi yang sangat sulit, kita bisa menanam lebih kurang 1000 gereja lokal yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Kalau bukan Roh Kudus, mana mungkin, mana bisa. Bahkan kita sudah diminta, saya diminta presentasi di Church of God, kok bisa? Lagi karya Roh Kudus, anugerah Tuhan. Kita juga nggak bisa lah. Dari Lausanne, di grup evangelical sedunia yang dulu salah satunya diinisiasi oleh Dr. Billy Graham almarhum, juga mengundang GBI pergi ke satu convention di luar negeri, dan kita mengirimkan utusan Pak Irwan Wijaya waktu yang lalu untuk menjelaskan pertanyaannya itu, kenapa GBI pada masa pandemi bisa bangun gereja begitu banyak? Jawaban sederhana, api Pentakosta itu luar biasa. Kalau kita ngotak-ngatik dengan otak kita, mau mesti begini begitu dan sebagainya, kagak jalan, saudara-saudara. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, ini luar biasa. Nah,
Jadi tentang bahasa roh itu kita tahu tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana yang dilakukan oleh Roh Kudus. Bahasa roh inilah yang dialami antara lain pada hari Pentakosta, Kisah Rasul 2, 120 orang penuh Roh Kudus. Orang percaya di Samaria, mereka sudah dibaptis, tetapi waktu ditumpangi tangan oleh Petrus dan Yohanes mereka berbahasa roh. Orang-orang di rumah Cornelius yang mendengarkan khotbah Petrus belum sempat dibaptis air, sudah dibaptis Roh Kudus dulu, berbahasa roh. 12 murid yang ada di Efesus ditumpangi tangan oleh Paulus, lalu mereka berbahasa roh dan bernubuat. Bahasa roh adalah bahasa baru yang diberikan Roh Kudus, bahasa yang tidak pernah dipelajari, tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkannya, karena dia mengucapkan hal yang rahasia kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbahasa roh, kitanya nggak ngerti. Orang di samping kita nggak ngerti, tapi Tuhan yang ngerti. Kan mendingan Tuhan ngerti daripada kita ngerti. Kan lebih baik Tuhan yang tahu daripada kita tahu. Kita tahu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tahu sekarang turbulence bisa terjadi, menimpa pesawat hebat. Tahu kita, lalu bisa apa? Nggak bisa apa-apa, saudara. Tapi kalau Tuhan tahu, kita tinggal doa, Tuhan tolong aku naik pesawat, tidak ada turbulence, dilindungi oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, berikutnya pada masa kini ada ajaran yang mengatakan bahwa bahasa roh sudah berhenti setelah zaman rasul-rasul. Ini ajaran sensasionis, semuanya berakhir di zaman rasul-rasul. Bahkan kalau kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 8-10, nanti saudara bisa teliti ayatnya dan bahannya bisa dibagikan kepada seluruh pejabat untuk didalami, bahwa bahasa roh, nubuatan, karunia pengetahuan atau marifat akan berhenti, akan lenyap jika yang sempurna tiba. Jadi apakah bahasa roh itu kekal? Apakah bahasa roh kita pakai di surga? Jawabannya tegas, tidak. Karena apa? Jika yang sempurna tiba, bahasa roh tidak akan ada lagi. Nah masalahnya, oleh kelompok tertentu yang dianggap sempurna, itu sudah tiba, yaitu kanonisasi Alkitab. Alkitab dikumpulkan 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, lengkap 66 kitab. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, menurut Wahyu pasal 22. Dan ada ayat dalam Mazmur berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Maka dianggap ketika Alkitab dibukukan menjadi satu kesatuan, maka berhentilah bahasa roh, berhentilah nubuatan, dan sebagainya. Tapi apakah penafsiran itu benar? Kelompok Pentakosta memahami bahwa yang sempurna yang tiba adalah kedatangan Kristus kembali. Pada saat kita melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab 1 Korintus 13 yang bicara tentang bahasa roh akan berhenti, di ayat 12 di sana dicantumkan bahwa kita sekarang masih melihat samar-samar, belum melihat muka dengan muka. Tapi jika yang sempurna itu tiba, baru kita melihat dalam keadaan sebenarnya, muka dengan muka. Pertanyaannya, setelah Alkitab dikumpulkan, dikanonkan menjadi satu buku 66 kitab, apakah kita sudah melihat Yesus muka dengan muka? Apakah kita sudah melihat dia tidak samar-samar? Masih samar-samar. Bukan mengecilkan kanonisasi Alkitab tentunya, tapi yang dimaksudkan di dalam teks 1 Korintus 13 tentang sempurna bukanlah kanonisasi Alkitab. Jika demikian apa? 1 Yohanes 3 ayat 2, apabila dia menyatakan dirinya, kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya, tidak lagi samar-samar, tapi muka dengan muka. Kapan? Pada waktu Kristus menyatakan diri. Artinya pada waktu Yesus datang kembali. Jadi sederhananya adalah begini, sampai Yesus datang kembali, bahasa roh masih ada, nubuatan masih ada, mujizat masih ada, sehingga kita percaya bahasa roh yang genuine, yang asli masih ada. Sebab kalau kita menerima pandangan yang pertama tadi, bahwa bahasa roh sudah berhenti setelah Alkitab dikanonkan,
maka ketika orang berdoa dalam bahasa roh, mereka akan bilang, bukan dari Tuhan, bukan asli. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Dari manusia. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Dari setan. Sehingga ada pendeta yang berani bilang bahwa bahasa roh dari setan. Kita orang Pentakosta menolak keras pandangan itu. Kita bukan orang kesetanan, saudara-saudara. Kita adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Nah, jangan pakai pandangan mereka memaksakan bahwa kita harus berubah. Kita perlu memberikan penjelasan. Ini loh yang kita percaya. Dan kita juga hati-hati dalam penafsiran Alkitab. Tidak berani gegabah. Kan ini kan firman Tuhan. Kita otak-atik apa yang Tuhan bilang. Kita bilang dengan cara yang lain. Kita salah di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya, manifestasi bahasa roh itu ada dua jenis. Pertama, glossolalia, yaitu bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkan atau mendengarnya. Tetapi yang kedua adalah bahasa asing. Tiba-tiba ada orang yang waktu diurapi Roh Kudus ngomong bahasa Spanyol, ngomong bahasa Jepang, atau ngomong bahasa yang berbeda. Seperti yang dialami 120 orang di loteng Yerusalem, bicara dalam bahasa Pamfilia, Kapadokia, Pontus, dan kemudian juga bahasa Arab tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, saudara-saudara, dalam ilmu linguistik yang kedua ini, kita mengucapkan bahasa yang ada di dunia tapi tidak pernah mempelajarinya, disebut xenolalia. Ini nggak ada di Alkitab, tapi ini ilmu linguistik, ilmu bahasa. Ketika orang secara supranatural mengucapkan bahasa yang tidak pernah dia pelajari, tapi bahasa itu ada di dunia. Dan ini merupakan tanda untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan nubuat adalah tanda untuk orang yang beriman. Maksudnya begini, kalau dalam sebuah ibadah masuklah orang Jepang, agamanya Shinto, menyelinap, ingin tahu Kristen itu ibadahnya seperti apa sih, ajarannya seperti apa. Tiba-tiba ada orang yang berglosolalia, lalu Tuhan ganti menjadi xenolalia, dan kemudian dalam bahasa Jepang yang fasih dia berkata, bertobat, percaya kepada Tuhan, aku tahu siapa engkau, aku mengasihi engkau, misalnya seperti itu, saudara. Orang itu kaget. Kok ada orang lancar banget bahasa Jepangnya ya? Lalu setelah ibadah dia mendekati orang tersebut, ngajak ngomong bahasa Jepang. Orang ini bingung. Dia bilang, saya nggak bisa bahasa Jepang. Nggak mungkin tadi kamu ngomongnya bagus banget. Enggak, saya cuma bisa satu kata. Arigato, sakurata. Kira-kira begitu, saudara. Nah, akhirnya orang bilang, oh, ini pasti karya Tuhan. Ini adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan orang yang beriman, ketika dia menerima nubuatan, hai anakku misalnya, berpuasalah 3 hari 3 malam, supaya kota ini dilalukan dari bencana dahsyat yang mengancam. Nah, itu ditanggapi oleh orang yang beriman. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kadang muncul, bahasa roh itu satu-satunya tanda atau salah satu tanda baptisan Roh Kudus? Bapak Ibu boleh saya tanya, bahasa roh itu salah satu tanda? Boleh angkat tangan yang setuju? Salah satu tanda. Bahasa roh itu satu-satunya tanda. Yang kejawab ini maunya apa? Salah satu atau satu-satunya? Nah, orang-orang dari kelompok Pentakosta klasik itu mengatakan bahasa roh adalah satu-satunya tanda. Ya nggak apa-apa, orang punya pengertian dan tafsiran sendiri kan. Saya berapa bulan lalu ngobrol sambil makan dengan rekan saya, ketum dari GPDI, dan saya tanya, Pak, pandangan soal bahasa roh gimana di GPDI? Oh, masih tetap sama Pak, seperti diajarkan oleh W. Peterson apa dari Beijing, satu-satunya tanda. Jadi orang harus berbahasa. Nah, saudara-saudara, tapi kalau kita teliti dari hampir 40 buku Pendeta H.L. Senduk, founder GBI, kita akan menemukan bahwa Om Ho menulis begini, tanda orang yang dipenuhi
dengan Roh Kudus. Dalam hatinya mengalir aliran air kehidupan. Ada sukacita yang tak terkatakan. Terus dia tulis beberapa. Lalu salah satu yang paling bawah dia tulis bahasa roh. Dari tulisan itu saya menangkap sejak awal waktu GBI didirikan, foundernya tidak pernah mengklaim bahwa bahasa roh adalah satu-satunya tanda. Sehingga kita tidak bisa berkata, kamu nggak bahasa roh, nggak boleh pelayanan dulu. Karena dari sejak awal, Om Ho sendiri tidak pernah mencantumkan hal tersebut. Kalau kebijakan gereja lokal kan terserah gembalanya, sudah. Tapi kan saya menyampaikan ini, saya mengajarkan bahwa Pentakosta klasik berkata satu-satunya. Om Ho sendiri berkata ada banyak tanda baptisan Roh Kudus. Bagaimana dengan pengakuan iman GBI? Saya percaya bahwa Tuhan telah memberikan pengakuan iman yang sangat baik untuk sinode gereja kita. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata di dalam bahasa. Kenapa istilah tanda awal itu baik untuk menjembatani pertentangan yang tidak akan habis-habisnya ini? Karena kalau kita bilang bahwa bahasa roh adalah satu-satunya tanda, maka kita harus berani berkata, pokoknya semua pelayan Tuhan, semua pendeta di Indonesia, apapun denominasinya, nggak bahasa roh, tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita juga harus berani berkata, Dr. Billy Graham yang masa hidupnya pernah khotbah kepada 2 juta orang, mentobatkan ratusan ribu orang, tidak penuh Roh Kudus. Tapi apakah kita senaif itu, saudara-saudara? Nah, tetapi kita juga tidak berkata, oh itu hanya salah satu tanda. Karena tendensinya akan begini, oh cuma salah satu kok, boleh pakai, boleh tidak, boleh dapat, boleh tidak, kan cuma salah satu, nggak terlalu penting. Nah, maka akibatnya orang-orang tidak lagi ingin merindukan hal tersebut. Kalau initial sign, initial evidence, berarti walaupun kita tidak bilang satu-satunya atau salah satu, kita tetap mendorong jemaat termasuk diri kita, memohon kepada Tuhan. Karena Yakobus 1 berkata, semua pemberian dari Allah adalah pemberian yang baik. Dan Tuhan memberikan bahasa roh untuk kebaikan kita, untuk meningkatkan iman kita, saudara-saudara. Dan kalau ini kita bisa terima sama-sama, kita bisa dorong orang-orang di gereja lokal kita juga minta Roh Kudus dicurahkan, termasuk dengan tandanya tersebut. Nah, berikutnya ada pertanyaan ini, mengapa di dalam ibadah GBI orang berbahasa roh bersamaan? Padahal Paulus mengatakan bahwa dalam pertemuan jemaat hanya 2-3 orang yang boleh berbahasa roh. Itu juga satu persatu dan harus ditafsirkan. 1 Korintus 14 ayat 27-28. Apakah kita tidak melanggar firman ketika kita dalam pertemuan bahkan sidang MD ini berdoa di dalam bahasa roh serentak 2-3 bukan cuma 2-3 orang, 200, 300, 500 orang, 700 orang bersama-sama mengucapkan hal itu. Apakah kita tidak salah? Nah, perlu kita melihat perbedaan antara kedua hal ini. Tolong dimunculkan. Pertama, kita perlu tahu ada yang namanya karunia bahasa roh untuk tujuan nubuatan. Nubuat itu artinya mendengar suara Tuhan lalu menyampaikan kepada jemaatnya untuk membangun jemaat. Inilah yang dibahas Paulus dalam 1 Korintus 14 tadi, di mana hanya 2 atau 3 orang dan gak boleh bareng, harus berganti-gantian yang berkata-kata dengan bahasa roh dan mesti ditafsirkan. Kalau tidak ada yang menafsirkannya, maka mereka harus berdiam diri. Tetapi yang kedua adalah bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus untuk tujuan doa penyembahan, untuk membangun diri kita. Ini boleh digunakan bersamaan dalam ibadah. Seperti 120 orang mengalami tanda awal di hari Pentakosta, lebih dari 2-3 orang. 12 murid di Efesus, lebih dari 2-3 orang. Jadi lihat mana yang sedang berlangsung, manifestasi Roh Kudus yang mana yang sedang berlangsung. Gampangnya begini, kalau tujuan nubuatan kan dari atas ke bawah, kalau tujuan doa penyembahan kan dari bawah ke atas.
kalau Tuhan memberikan pesan kepada umatnya dari atas ke bawah, itu 1, 2, paling banyak 3. Nggak boleh bareng. Kalau ngomongnya bareng, orang bingung mau mendengarkan yang mana. 1, 2, paling banyak 3. Kenapa 3? Karena Tuhan itu maha bijaksana. Kasih pesan 100, nggak ada yang ingat, saudara-saudara. Pesan itu 1, 2, 3. Makanya banyak kali catatan khotbah, PowerPoint yang diberikan setiap minggu untuk semua gembala, poinnya rata-rata 3, saudara. 1, 2, 3. Sebab begitu 4, yang 1 keluar dari otak kita, jadi 3 lagi dapatnya. Begitu. Jadi 1, 2, 3. Loh, Tuhan itu kan maha cerdas, ya. Jadi pesannya nggak mungkin 100, dan pesannya harus 1 demi 1 supaya anak-anaknya kita semua menangkap. Tapi kalau tujuan doa penyembahan, nggak usah dibatasi. Mau 100, 1000, 100.000, kan nyembah kepada Tuhan. Tidak ada batasannya, boleh digunakan di dalam ibadah-ibadah. Hanya saya menyarankan dalam ibadah oikumene kita tidak berbahasa roh, supaya tidak menjadi syak bagi orang lain yang tidak mengerti akan hal ini. Tapi kalau kepada jemaat ya sampaikan, saudara, perbedaan ini sehingga orang tidak merasa salah atau menuduh WL atau pendetanya yang berdoa dalam bahasa roh juga sedang melanggar firman Tuhan, karena kita memahami perbedaan tersebut. Nah, saudara-saudara, ada yang bilang gini, kenapa ya kalau saya dengar itu mirip-mirip di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, di Medan, mirip-mirip gitu bahasanya. Kalau saya justru memahami begini, kalau kita sedang menyembah Tuhan dan itu berasal dari sumber yang sama, mestinya mirip-mirip, sudah nggak beda-beda begitu. Tapi kalau bahasa roh itu kan, bahasa kan mesti ada pokok kalimat, anak kalimat, pelengkap penderita dan sebagainya. Vocabulary-nya mesti ribuan, ratusan ribu. Kalau saudara tahu bahwa glossalaleo, glossolalia itu di dalam Alkitab terjemahan lama, terjemahannya karunia lidah, bukan bahasa roh, karunia lidah. Terminologi itu berkembang sesuai dengan bahasa. Kenapa kita pikir bahasa roh harus panjang dan lebar? Karena istilah bahasa roh. Tapi kalau karunia lidah, ketika Tuhan menjamah seorang dengan Roh Kudus, digerakkan lidahnya, sehingga tidak harus menjadi rangkaian bahasa yang panjang lebar. Begitu. Karunia lidah, karena orang yang sempurna di dalam lidah perkataannya, dia sempurna dalam hidupnya. Maka mungkin pertama-tama yang Tuhan jamah, seperti Yesaya pun yang dikenakan oleh Tuhan dengan bara api adalah mulutnya, dosamu disucikan. Jadi Tuhan ingin menguasai seluruh kehidupan kita, dimulai dengan lidah kita. Makanya tidak harus banyak-banyak, saudara-saudara. Itu kan terserah Tuhan. Lagi pula kalau kita penyembahan bahasa Indonesia lah, ya, mau di Medan, di Jakarta, Surabaya, dimanapun di seluruh Indonesia, kata-katanya kan juga nggak banyak-banyak. Paling puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan, apalagi haleluya juga bahasa Ibrani gitu ya. Kan sedikit bahasa yang kita ucapkan. Kan nggak mungkin, saudara-saudara, kita itu pakai vocabulary yang panjang lebar. Haleluya, tadi pagi saya pergi ke pasar, di pasar saya ketemu banyak orang, ada banyak jualan yang ada, saya beli yang 100.000 rupiah. Kan nggak mungkin, saudara. Paling dimanapun ngomongnya sama, puji Tuhan, haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, beberapa gereja mulai berpikir seperti ini, bahwa sebaiknya itu dilakukan dalam doa pribadi, bukan di dalam pertemuan jemaat. Nah, memang ide ini kan otonom, saudara, jadi kita tidak saling memaksakan. Tapi saya mau bilang begini, seandainya kita yakin itu adalah karunia yang berasal dari Tuhan untuk membangun iman kita, kenapa kita tidak gunakan juga di dalam ibadah raya? Sebab kalau kita tidak pernah menggunakan di dalam ibadah raya, satu generasi di bawah kita
mungkin tidak pernah tahu bahwa bahasa roh itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Dia nggak pernah dengar, dia nggak tahu. Tapi ketika orang di sampingnya, ngomong apa ya? Kok saya nggak pernah tahu nih? Oh ngaco nih ngomongnya. Ada keinginan tahu, dia bertanya, apa itu? Dan kemudian kita Tuhan menjelaskan. Ada kerinduan untuk dia menerima, meminta itu dari Tuhan. Dan bukankah api Pentakosta bisa dikobarkan? Nah, kita juga tahu bahwa tujuan bahasa roh bukan membangun orang lain, tapi membangun diri kita sendiri. Jadi, kita nggak berbahasa roh supaya orang lain dikuatkan imannya. Diri kita yang dikuatkan imannya. Masalahnya kalau orang di samping kita mendengar kita lagi bahasa roh, dia nggak ngerti. Tapi dia dengar, ya salahnya kan punya kuping, saudara, nggak apa-apa. Begitu. Tapi tujuan kita membangun iman diri sendiri. Sebab bagaimana mungkin kita bisa membangun jemaat jika kita tidak membangun iman kita terlebih dahulu. Saya harap penjelasan ini clear untuk kita sekalian sehingga tidak ada silang sengketa di antara kita tentang hal tersebut. Nah, selanjutnya ada bahaya yang perlu diwaspadai oleh gerakan Pentakosta. Pertama, budaya populer ingin memuaskan selera manusia dengan yang sensasional. Kadang-kadang gereja mulai pikir gimana ya supaya jemaat saya makin banyak yang datang nih. Dia bisa undang artis, dia bisa undang, kadang-kadang ada dukun, kadang-kadang ada ustadz yang baru bertobat 3 bulan yang lalu dan 3 bulan kemudian murtad lagi, saudara-saudara. Saya mau bilang kalau kita ingin mengentertain jemaat, kita bosan. Jangan terlalu memikirkan bagaimana cara mengentertain jemaat. Karena jemaat yang dibutuhkan oleh dia bukan entertainment. Dia bisa ke gedung bioskop, dia bisa pergi ke tempat yang lain. Tapi bagaimana mereka mengalami personal encounter dengan Roh Kudus. Bukan entertainment, tapi encounter dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang sangat penting. Makanya kita harus imbangi dengan sikap hormat dan pengabdian kepada Allah, mendalami firman. Kedua, jebakan hedonisme. Dulu Pentakosta itu pitisme, hidup saleh, asketisme, mematikan kedagingan. Kini sudah makmur, nyaman, glamor. Maka kita harus berhati-hati terhadap teologi kemakmuran yang mengukur berkat Tuhan dengan materi saja. Pokoknya kaya rohani. Lihat kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan di mimbar-mimbar gereja atau kesaksian jemaat. Biasanya yang paling menarik itu kalau ada berkat secara materi. Pada berkat lain itu tidak kalah pentingnya. Buat saya berkat terbesar adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada harta yang ada. Kebalikannya teologi penderitaan atau teologi kemiskinan. Kalau saya miskin berarti saya rohani. Apa teologianya GBI tentang harta milik? GBI bukan penganut teologi kemakmuran. Makanya tiap minggu jangan khotbah terus tentang kemakmuran. Berkat itu ada dalam Alkitab. Kita harus khotbahkan berkat, saudara. Berkat sejati, tapi bukan kemakmuran yang hanya mengukur berkat dari materi saja. Itu yang saya maksudkan. Nggak usah alergi kalau kita khotbah berkat. Ya memang kita butuh berkat dari Tuhan. Tetapi kita juga bukan penganut teologi kemiskinan. Teologi GBI adalah teologi penata layanan yang seimbang. Karena kita percaya Tuhan adalah owner, pemilik. Kita hanyalah manajer, pengelola. Ada orang yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Nah, tiap orang itu diberi kapasitas yang berbeda-beda. Saudara ada yang udah setengah mati doa puasa dan sebagainya, jemaatnya 100, 200. Pak Yosia mungkin doanya nggak terlalu lebih hebat dari saudara, tapi jemaatnya bisa 20.000 misalnya. Itu kasih karunia. Dan kita nggak boleh iri, saudara-saudara. Karena kepada siapa yang diberi besar, tanggung jawabnya juga kan lebih besar. Begitu. Nah makanya saudara, berapapun yang Tuhan percayakan, mau 1 dikembangkan jadi 2, mau 2 dikembangkan jadi 4, mau 5 dikembangkan jadi 10. Saya sekian tahun yang lampau ikut seminar pertemuan gereja di tempatnya Pendeta Choyonggi.
Waktu itu berapa? 500.000 zaman itu sudah. Anggota sel 50.000. Saya ini udah doa sungguh-sungguh minta kasih karunia, nggak bisa 500.000 saudara sekalian. Ya lumayan lah sekian ribu, tapi nggak bisa. Apakah saya harus ini? Itu kan kasih karunia Tuhan. Makanya teologi penata layanan yang seimbang yang kita pegang. Ketiga, next, mengandalkan pengetahuan bukan Roh Kudus. Belajar penting tapi pengetahuan hanya pelengkap. Gelar teologi belum tentu berkaitan dengan kerohanian, karakter, atau dampak pelayanan dan pertumbuhan gereja. Makanya jangan ada lagi lah yang pakai gelar-gelar siluman, saudara-saudara. Setahun jadi STH, 2 tahun jadi doktor. Itu kan penipuan publik. Kan kita sudah keluarkan surat beberapa tahun yang lalu. Dan negara juga mengancam dengan hukuman 1 miliar rupiah dan 10 tahun penjara bagi orang yang menggunakan gelar palsu dan lembaga yang memberikannya. GBI nggak perlu gitu-gitulah. Bagaimana kalau ada lembar hitam pada masa lalu? Bersihkan seminar beta Petamburan. Maksudnya belajar lagi dari awal, saudara-saudara. Sampai punya gelar yang benar gitu loh, saudara. Sehingga akhirnya kita juga bisa melayani dengan damai sejahtera. Yang keempat, meninggalkan kasih mula-mula. Api Pentakosta tidak lagi menyala, ada stagnasi dalam pelayanan. Jangan yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Kita harus selalu berkobar dengan api Tuhan. Kelima, perpecahan, terutama karena uang atau aset dan kekuasaan. Ingat, kita ini penilik jemaat, bukan pemilik jemaat. Karena hanya Tuhan yang adalah pemilik jemaat ini. Haleluya. Yang terakhir, beberapa akar ajaran Pentakosta. Pertama, membedakan kelahiran baru, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Tadi saya sudah jelaskan. Puritanisme dan pietisme, menekankan kesalehan, kekudusan, meyakini anugerah Kristus mampu mengalahkan dosa dan perkara duniawi. Kita percaya ada proses, yaitu justification, sanctification, and glorification. Kita dibenarkan oleh Yesus, kita sekarang sedang disucikan, dan kemudian kita akan mengalami glorification atau perfection pada waktu Yesus datang untuk kali kedua. Yang ketiga, teologi Pentakosta sebetulnya adalah teologi Injili, evangelical. Jadi hampir sama, tapi kita punya angle yang lebih luas. Pribadi dan karya Roh Kudus. Makanya jangan hanya stop di karya keselamatan Yesus seperti banyak gereja melakukannya. Ini Tuhan bekerja kan. Kalau yang percaya pertajaman itu kan ada zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus gitu ya. Nah kita percaya pada masa kini, entah saudara percaya soal pertajaman itu atau tidak, kita percaya Allah Tritunggal sekarang ini banyak bekerja melalui karya Roh Kudusnya. Kalau hanya dibatasi pada karya salib, maka bukankah kita hanya menerima sebagian dari seluruh kepenuhan Allah tersebut? Saudara, ini berkaitan dengan keselamatan, pengudusan, pelayanan yang penuh dengan kuasa. Kaum Pentakosta senang dengan khotbah Alkitabiah, namun praktis dan aplikatif. Makanya saya suka sebut istilah ini, setia pada teks, relevan pada konteks. Orang-orang yang belajar sekolah teologi biasanya setia pada teks, tapi kurang relevan pada konteks. Pengkhotbah awam, mungkin yang sering sharing di full gospel, ada persekutuan, itu relevan pada konteks. Tapi kadang nggak belajar teologi, kadang-kadang kurang setia pada teks. Pendeta GBI seharusnya setia pada teks, relevan pada konteks. Amin. Makanya kalau saudara lihat khotbah-khotbah yang dibagikan setiap bulan untuk mingguan dengan PowerPoint, mayoritas adalah khotbah eksposisi atau ekspositori, khotbah perikop. Kadang-kadang ada khotbah topikal tapi nggak terlalu banyak. Karena kita mau menggali dari 6 ayat itu, 8 ayat itu, apa yang Alkitab katakan, setia pada teks, relevan pada konteks. Tidak suka dengan logika kering semata, tapi khotbah yang membuat roh menyala-nyala, mencintai Tuhan, sehingga mentransformasikan hidup. Kaum Pentakosta tidak tertarik pada orang bergelar teologi tinggi, tapi mandul pelayanannya. Berkhotbah dengan bahasa tinggi-tinggi, namun jemaat mengantuk mendengarkannya.
pandai berdebat tapi tidak memenangkan jiwa, paham teologi tapi tidak bisa mengusir setan, banyak membaca buku namun malas berdoa dan berpuasa. Karena itu kita sebagai pendeta GBI, khotbahnya relevan, akidahnya penuh dengan Roh Kudus, membakar setiap jiwa. Haleluya. Next slide. Saudara-saudara, GBI atau aliran Pentakosta juga sangat menekankan pujian dan penyembahan disertai musik yang semangat. Makanya kalau ada GBI yang kurang di bidang ini, mungkin dari Perwil, BPD bisa memfasilitasi supaya ada pelatihan bersama sehingga lebih bagus pujian penyembahan di gereja lokal kita masing-masing. Yang kelima, doa bersemangat mengobarkan kegairahan akan Tuhan. Doakan orang-orang agar penuh Roh Kudus, termasuk anak-anak, remaja, dan pemuda. Saudara-saudara, masuklah ke kelas-kelas sekolah minggu. Doakanlah anak-anak yang ada, karena mereka juga perlu sentuhan gembala. Doakanlah gurunya juga. Jangan sampai guru merasa bahwa pendeta saya tidak peduli kepada pelayanan anak. Nggak pernah nengok, nggak pernah doain kita. Dan dia mungkin sudah menulis surat pengunduran diri, saudara-saudara. Dan dia akan serahkan kepada Bapak Gembala pada hari Minggu yang akan datang. Tapi setelah sidang MD ini, saudara tiba-tiba masuk ke kelas sekolah minggu, mendoakan anak-anak. Dan guru sekolah minggu berkata, oh ini teguran Tuhan kepada saya. Ternyata pendeta peduli kepada pelayanan anak. Dia robek itu kertas, dia masukkan tong sampah. Dia bilang, Pak Pendeta, saya jadi guru sekolah minggu sampai Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Haleluya. Inilah faedah mengikuti sidang majelis. Haleluya. Yang keenam, tekankan kesembuhan ilahi melalui doa dan penumpangan tangan. Sering-seringlah berdoa untuk orang-orang yang sakit supaya disembuhkan oleh Tuhan. Dan kalau bisa doakannya jangan terlalu sedikit orang. Kalau saudara doakan satu orang, ketahuan sembuh nggak ada kan? Doakan 20 orang sekaligus. Masa 20 nggak ada yang sembuh satu? Kita doakan 20, 2 mati. Sisa 18 masih ada. Dan Alkitab kan berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka akan menumpangkan tangan kepada orang sakit, dan orang itu apa? Bukan, akan sembuh. Benar? Orang itu akan sembuh, bukan langsung sembuh maksudnya. Jadi kalau saudara doain orang itu belum sembuh, nggak apa-apa, jangan kecil hati, akan sembuh. 5 kali doakan belum sembuh, akan sembuh. Jadi bukan langsung sembuh. Jadi waktu kita doa nggak langsung sembuh, kita bilang Bapak Ibu, jangan kecil hati, akan sembuh. Dilayani terus, didoakan terus. Akar kepahitannya dicabut dulu. Suruh dia jadi orang Kristen yang sejati. Lama-lama dia sembuh. Pulang dari tempat ini lebih sering doakan orang-orang sakit supaya mengalami mujizat. Kita juga adalah gereja yang menekankan kesaksian dan penginjilan kepada jiwa-jiwa, dan kita agresif sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kiranya api Pentakosta tetap berkobar dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa.